Silakan duduk, haleluya. Kita siapkan hati kita pagi hari ini, puji Tuhan. Pak Silain, Hodi Silain dari Bengkulu, Bapak Pendeta yang telah melayani, puji Tuhan, ya dengan setia. Dan pagi hari ini saudara, beliau akan membawa firman bagi kita semua. Dan seperti saya katakan, sekalipun beliau mengalami banyak kesulitan, ya, matanya mungkin hanya bisa lihat jarak yang dekat, tetapi saudara, hatinya tetap berapi-api bagi Tuhan. Amin saudara, saya percaya pagi hari ini Tuhan sudah siapkan pesannya bagi kita semua. Saya moga saudara buka hati atas firman yang akan disampaikan oleh Pak Silain. Kami beri tepuk tangan, kami sambut hadiran Pak Silain. Silakan Pak. Shalom Bapak Ibu sekalian. Shalom. Sebelum saya sampaikan pesan-pesan Tuhan ini, ada orang berkata tak kenal maka tak sayang. Tetapi walaupun saudara tidak sayang sama saya, sudah ada istri yang menyayangi saya. Haleluya. Saya sudah punya istri saya satu, Boru Hasibuan. Dan oleh anugerah Tuhan karuniakan 3 orang anak, 2 laki-laki, 1 perempuan. Yang pertama ada di tengah-tengah kita, Yoel Silain. Yang kedua ada di Jakarta ini juga, di Bekasi, sedang nusun skripsi. Nanti bulan Agustus diwisuda di Bandung, saudara-saudara. Namanya Obed Silain. Yang ketiga, Kesia Boru Silain, baru tamat dari SMA 4 Bengkulu, saudara-saudara. Kami sudah 27 tahun melayani di Bengkulu. Dan oleh anugerah Tuhan berkati terus pelayanan itu, saudara-saudara. Sudah mencetak pemuda dari sekolah minggu, naik jadi remaja, naik jadi pemuda. Sudah dikirim hampir 30 anak-anak ini sekolah teologi di Pertamburan, saudara-saudara. Dan sekarang ada di seluruh Indonesia, bahkan ada yang ada di luar negeri. Itu dari sekolah minggu, saudara-saudara. Gereja itu kecil, tetapi mengutus banyak pendeta, sekolah pendeta. Dan itulah kebanggaan saya, saudara-saudara. Dan itulah kekayaan saya. Dan itulah upah saya nanti di sorga. Haleluya. Saudara-saudara, 1 tahun 4 bulan ini, saya diizinkan Tuhan mengalami penyakit gagal ginjal. Sampai cuci darah 2 kali seminggu, Senin dan Kamis, saudara-saudara. Saya bilang sama Tuhan, kenapa harus saya begini? Saya ini baik-baik Tuhan melayanimu. Saya mengasihimu, siang malam menangis berdoa berpuasa untuk pekerjaanmu. Tetapi kenapa kau izinkan ini Tuhan? Tuhan bilang dalam hati saya, nanti di surga jawabannya. Ketika kita ketemu muka dengan muka, katanya. Saudara, saya bangga. Walaupun penyakit ini bertubi-tubi datang sama saya, sampai mata ini kabur sekali, dan hari Rabu nanti akan dioperasi. Tidak bisa lihat, saudara sekali, putih semua ini. Tetapi dengan keadaan begini, Tuhan kasih saya hafal ribuan ayat. Tuhan kasih ribuan ayat luar kepala. Tunjuk aja di mana saja saya hafal. Saya heran dan aneh. Katakan sama Tuhan, puji Tuhan. Dan setiap minggu saya khotbah 1,5 jam. Saudara, mengalir saja. Temanya datang. Saya cuma bilang sama ibu, baca judul ini. 1 perikop ini. Baca. Judulnya apa? Nanti datang sendiri. Luar biasa, saudara-saudara. Dan jemaat bilang sama saya, Bapak semakin sakit semakin berapi-api katanya. Kurangi volume katanya. Itu sudah karakter saya bilang. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Saya bilang sama Tuhan, dulu waktu saya dipanggil Tuhan, saya sudah kontrak mati sama Tuhan.
Apapun yang terjadi. Mau mati di mimbar ke, mau mati di jalan, mau mati di mana, terserah. Yang penting saya tidak pernah undur melayani Tuhan. Baru-baru merintis di Bengkulu itu, tahu Bapak Ibu Saudara, mengerikan. Dimasukkan ular ke rumah. Coba, tidur di kuburan. Karena semua orang menolak. Kami tidur di kuburan. Tidur di masjid. Puasa terpaksa. Karena tidak ada yang mau dimakan. Karena tidak ada orang dikenal. Maka ketemulah seorang marga Panjaitan. Rambutnya sampai ke kaki. Janggutnya 1,5 meter. Kumisnya begitu panjang. Ke orang hutan. Tapi hatinya hati Tuhan. Dia bilang sama saya, Pak Pendeta, di mana tinggal? Belum ada. Tinggallah di rumah saya. Dia beri aku makan di situ. Kasih minum di situ. Doa di situ. Saya doakan dia, saya layani. Itulah jemaat pertama. Pagi-pagi saya bangunkan dia doa. Kirim Tuhan beras supaya ada makanan hari ini. Dia bilang apa? Gak usah doakan beras. Saya yang nanggung itu katanya. Gak usah lagi doakan beras. Saya yang beli nanti katanya. Puji Tuhan. Sampai hari ini sudah saya lihat tangan Tuhan tetap menolong kami. Itulah sedikit perkenalan saudara. Sekilas info. Kita lanjutkan berita berikutnya. Kita baca kitab Ulangan. Ulangan pasal 10. Ulangan pasal 10 ayat 12 sampai 13. Mari tolong anak saya baca dengan baik, Yoel. Atau semualah kita baca sama-sama. Ulangan 10 ayat 12 sampai 13. Maka sekarang hai kaum Israel. Sudah dapat semua? Sudah dapat semua? Oke, 1, 2, 3. Maka sekarang hai kaum Israel, apakah yang Tuhan Tuhan Allahmu, selain hidup akan Tuhan Allahmu, hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepadanya Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, berpegang pada firman untuk sampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baik keadaan. Garis bawahi ayat terakhir itu, supaya baik keadaanmu. Bahasa Medan asa denggang ngulum. Supaya baik keadaanmu. Saya percaya semua kita ingin, rindu, semua keadaan kita baik. Amin saudara? Keluarga kita baik, usaha kita baik, ekonomi kita baik, kesehatan kita baik, anak-anak kita baik, masa depan kita baik, bisnis kita baik, semua baik. Itu kerinduan kita dan kerinduan Tuhan juga. Ada 4 atau berapa itu? Yang berapa hal kita lihat situ. Ada beberapa hal, syarat atau kriteria yang diminta Tuhan kepada kita pagi ini. Supaya baik keadaanmu. Hai kaum Israel. Apakah yang Tuhan minta daripadamu? Yang pertama dikatakan di sini, takut akan Tuhan Allahmu. Semua bilang takut akan Tuhan. Semua bilang takut akan Tuhan. Ini yang pertama. Supaya baik keadaanmu. Apa yang Tuhan minta daripadamu? Takut akan Tuhan Allahmu. Hari-hari ini, sudah banyak orang sudah tidak takut Tuhan. Lebih banyak orang sekarang takut sama mertua daripada takut sama Tuhan. Ya. Takut sama orang daripada takut sama Tuhan. Sudah. Takut sama pendeta daripada takut sama Tuhan. Di pendeta tidak merokok. Lewat pendeta, Ji Samsu. Tahu Ji Samsu? Jiwaku sampai surga katanya. Saking enaknya merokok itu. Lebih orang takut sama manusia daripada takut sama Tuhan. Keadaan tidak berubah.
supaya baik keadaanmu. Diminta Tuhan dari kita pada pagi ini yang pertama. Takutlah akan Tuhan. Seperti apakah orang yang takut Tuhan itu? Dan bagaimana takut akan Tuhan itu? Kita lihat Mazmur 25 ayat 12 mulai. Kita lihat di situ. Orang-orang yang takut Tuhan itu hebat hidupnya. Sudah. Mazmur 25 ayat 12. Yoel baca. Cepat. Kuat suara Nena. Demikian firman Tuhan. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Ya. Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Ya. Terus. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Terus. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Terus. Dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Semua katakan amin. Ya di situ saudara. Ditanya. Siapakah orang yang takut Tuhan? Dia tanya. Ada orang berkata orang takut Tuhan, orang yang rajin baca Alkitab. Belum tentu. Rajin baca Alkitab belum tentu takut Tuhan. Farisi, Saduki. Dia tahu titik koma Alkitab itu. Tapi mereka lah yang menyalibkan Yesus. Jadi rajin baca Alkitab belum tentu takut Tuhan. Tapi orang yang takut Tuhan pasti rajin baca Alkitab. Amin, saudara. Ada orang berkata orang yang takut Tuhan orang rajin ke gereja. Belum tentu. Rajin ke gereja belum tentu takut Tuhan. Tapi orang takut Tuhan pasti rajin ke gereja. Jadi rajin ke gereja belum tentu takut Tuhan. Karena di gereja hilang HP. Hilang dompet. Hilang tas. Jadi berarti orang-orang ke gereja itu belum tentu orang-orang yang takut Tuhan. Tapi orang yang takut Tuhan pasti rajin ke gereja. Pasti rajin baca Alkitab. Pasti siapa dikata-kata menjauhi kejahatan. Jadi orang yang takut Tuhan itu. Bukan tadi, bukan rajin baca Alkitab, bukan rajin berdoa, bukan rajin ke gereja. Semua itu dilakukan oleh ahli-ahli Taurat. Farisi. Tetapi orang yang takut Tuhan itu adalah orang yang tidak kompromi dosa. Orang yang berkata tidak kepada dosa. Walaupun ada kesempatan berbuat dosa. Dia selalu berkata mata Tuhan ada di sini. Tidak kepada dosa. Selalu menolak dosa itu. Itulah orang yang takut akan Tuhan. Dunia sekarang ini sudah bergelimang dosa. Pendeta Maurice Cerullo dari Amerika berkata, jika Tuhan tidak hukum dunia sekarang ini, Tuhan harus minta maaf kepada Sodom dan Gomora. Kenapa? Karena kejahatan dunia sekarang sudah melebihi Sodom Gomora. Saya kaget dengar itu. Tuhan harus minta maaf katanya kepada Sodom Gomora itu. Kenapa Tuhan tidak musnahkan dunia sekarang? Sudah melebihi kota Sodom Gomora itu. Kejahatan di mana-mana. Tidak ada yang menyembah Tuhan di sana. Lot pun tidak. Istrinya pun tidak. Yang mengerikan coba. Kedua anak gadisnya kasih bapaknya mabuk. Kedua anak gadisnya bergantian memperkosa bapaknya sendiri. Itulah Sodom dan Gomora. Dan itu ada di sekitar kita sekarang ini. Kita baca koran, kita dengar berita. Ayah kandung memperkosa anaknya sendiri. Di mana-mana. Coba. Di Bengkulu beberapa bulan yang lalu. 14 pemuda memperkosa seorang anak SMP kelas 3. Pulang dari sekolah. Di Curup. Bengkulu Rejang Lebong.
Terkenal Bengkulu seluruh dunia karena peristiwa itu. Betapa mencekamnya keadaan dunia sekarang ini. Itu sebabnya kita diminta ayat ini supaya baik keadaanmu. Takutlah akan Tuhan Allah. Takut Tuhan, menjauhi kejahatan. Jika kita takut akan Tuhan, apa dikatakan tadi di situ? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Coba. Kepadanya Tuhan membuka jalan. Saat tiada jalan, Tuhan buka jalan. Tidak ada yang tertutup. Jalan bagi orang yang takut Tuhan itu. Haleluya. Tidak ada jalan yang tertutup bagi orang yang takut akan Tuhan. Kiri kanan tertutup mungkin. Muka belakang tutup. Tetapi dari atas tidak pernah tertutup. Ya. Tuhan selalu buka jalan. Lihat itu Musa. Ketika dikejar-kejar bangsa tentara Firaun. Mereka keluar. Lari. Secara manusia, stres. Di depan laut. Di belakang tentara Firaun. Kiri kanan gunung. Coba mau kemana? Apakah Musa berkata kepada bangsa itu, mari kita sama-sama terjun bunuh diri ke laut ini. Karena tidak ada jalan. Udah buntu. Tidak. Tapi Musa tetap berlutut. Dia panggil Tuhannya. Tuhan, kami sudah buntu. Kami tidak tahu apa yang kami perbuat. Kami tidak tahu kami kemana lari. Udah buntu. Tuhan bilang apa? Sederhana saja. Apa yang ada di tanganmu? Tongkat. Ulurkan tangan di atas laut. Maka air bergulung-gulung sebelah kanan, bergulung-gulung sebelah kiri. Ada jalan tol di laut. Haleluya. Ada jalan tol di laut. Sekejap. Berjalanlah mereka sampai ke seberang. Tuhan buka jalan bagi orang-orang yang takut akan Tuhan. Yang harus dipilihnya. Mungkin sekarang kau sedang menghadapi kebuntuan. Mungkin kau sedang ada di dalam penjara sekarang ini. Tidak tahu apa yang Anda perbuat. Anda stres. Tapi pagi ini ada berita baik kepada kita. Takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan Allahmu. Maka dia buka jalan bagi kita. Itu berkat yang pertama. Yang kedua apa tadi? Dari Mazmur 100, Mazmur 25 itu. Terus baca sana. Ya. Mazmur 25 tadi. Kepada Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Terus. Yang pertama. Baca sekali lagi ayat 12 itu. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Ya. Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Terus. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan. Sampai situ. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan. Coba. Orang yang takut Tuhan itu senantiasa dalam kebahagiaan. Tidak musiman kebahagiaannya. Menetap, garis bawahi kata menetap. Orang itu sendiri menetap dalam kebahagiaan. Tapi orang Kristen sekarang ini kan bahagia ketika bulan muda. Ketika gajiannya. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Dapur nyanyi, ke belakang nyanyi, kamar mandi nyanyi, ke kamar nyanyi. Kemana-mana nyanyi. Tapi sudah habis uangnya, dia nyanyi seperti Jack Marpaung nyanyi. Makan aku setan. Udah stres, gak ada lagi uang. Jadi kebahagiaannya diukur dengan materi, diukur dengan uang, diukur dengan harta, diukur keadaan dunia ini, diukur dengan materi dunia ini. Itu orang dunia. Tapi kebahagiaan orang percaya,
Kebahagiaan orang Kristen tidak diukur dengan itu. Tapi kebahagiaan kita sejauh mana kita intim dengan Tuhan. Disitulah kebahagiaan kita. Ketika kita takut akan Tuhan. Dikatakan, mereka menetap dalam kebahagiaan. Saudara, orang dunia enggak. Orang dunia bahagia ketika dapat rumah, dapat ini, dapat itu, dapat ini, dapat itu. Ketika bulan madu, habis madunya, tinggal bulan-bulanan. Karena itulah kebahagiaan dunia. Tapi orang Kristen, kebahagiaannya bukan di situ. Kebahagiaan orang Kristen itu, sejauh dia dekat dengan Tuhan. Dekat dengan Tuhan. Dekat dengan Tuhan. Dekat dengan Tuhan. Itulah kebahagiaan orang Kristen. Ada seorang terkenal terkaya di Pulau Batam. Saya tidak usah sebut namanya. Terkaya di Pulau Batam. Mau cerai dengan istrinya. Semua cukup, berlimpah. Punya mall di mana-mana, punya mall di Singapura, punya mall di Jakarta ini. Tapi istrinya gugat cerai. Kita cerai. Sudah sampai pengadilan. Saya melayani di situ. Selesai khotbah dipanggillah saya dengan seorang pendeta. Pak pendeta, ayo ke rumah. Kenapa doakan kami? Karena hari Selasa diketok palu kami akan cerai dengan istri saya. Kenapa cerai? Istri saya gugat cerai. Punya anak berapa? Punya anak 5. Saya tidak mau menceraikan istri saya. Saya sayang istri saya, kata dia. Tapi istri berkata, tidak lagi maaf bagimu. Kau yang berjanji, kau yang mengingkari, katanya. Akhirnya apa? Kami pergilah ke rumah itu. Dengan syarat. Semua harus hening. Tidak boleh ribut ketika kami datang, kami bilang. TV harus mati. Handphone harus mati. Semua stop. Istrinya di situ. Hari Jumat depan mau diceraikan, mau cabut, mau cerailah. Oke. Istri, sini dulu. Bapak kau ke kamar sama anakmu. Ibu kita layani. Kenapa ibu harus menceraikan suami? Dia bilang, apa saya sakit, Pak? Sudah 27 tahun nikah. Tidak pernah bahagia satu hari pun. Coba. Saya bilang, punya anak berapa? Punya anak 5. Punya anak 5, tapi gak pernah bahagia. Heran saya. Tambah botak saya mikir ini, aku bilang. 27 tahun menikah, tidak pernah bahagia satu hari pun. Tapi 5 anaknya, gimana nih jadi? Gak bahagia aja 5, apalagi bahagia. Lucu ini saya bilang. Ini kenapa terjadi? Istri dia bilang, oh diperkosanya aku, Pak. Mabuk terus dia, Pak, tiap malam. Minum tuak, Pak. Minum mau, gak pernah pulang sadar, Pak. Teler terus. Diperkosanya aku, Pak Pendeta. Coba mengerikan ini. Orang Kristen. Kenapa harus perkosa? Itu sudah sah. Itu kudus pernikahan itu. Haleluya. Nah ini apa? Kita layanlah istrinya. Baca dulu Maliaki 2 ayat 14-13. Baca dulu. Satu orang baca itu. Maliaki 2 ayat 14 sampai 16. Kita bacakan itu sama ibu itu.
Dia menangis di situ. Maleakhi 2 ayat 14 sampai 17. Dan kamu bertanya, oleh karena apa? Oleh sebab Tuhan telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu yang kepadanya engkau telah tidak setia. Padahal dialah teman sekutumu dan istri seperjanjianmu. Bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh? Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Keturunan ilahi. Jadi jagalah dirimu dan jagalah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. Sebab aku membenci perceraian, firman Tuhan Allah Israel. Juga orang yang menutupi pakaiannya dengan kekerasan, firman Tuhan semesta alam. Maka jagalah dirimu dan janganlah berkhianat. Sampai situ. Aku membenci perceraian. Kita bacakan itu sama istrinya. Baca berulang-ulang ibu. Dia baca, dia menangis. Kau cerai masuk neraka. Apa yang sudah disatukan oleh Tuhan tidak boleh ceraikan siapapun kecuali innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kematian. Akhirnya apa? Baca lagi ayat. Mau cerai lagi? Tidak apa. Aku cabutlah besok perceraian itu. Aku cabut, dia cabut Bapak Ibu. Dia cabut, sudah. Oke, kau ke kamar, panggil suamimu sini. Suaminya kita layani. Dia bilang, bacakan ini sama suaminya. Dia menangis. Memang aku salah Pak Pendeta. Aku memang tidak pernah pulang. Aku banyak tuduri maaf wanita-wanita cantik. Beratusan ku temani wanita cantik di luar sana. Aku tidak pernah pulang. Berbulan-bulan tidak pernah pulang. Coba, semua ada. Mobil mewah, rumah mewah, harta melimpah, uang 7 turunan tidak habis. Tapi istrinya berkata, apa gunanya ini? Bukan ini. Kehadiranmu tiap hari harus ada di sisiku. Itu yang kurindukan, kata istrinya. Karena kita panggil anak-anaknya semua. Kalau papi sama mami cerai, kau ikut siapa? Ikut mami. Kau nak, ikut mami. Semua bilang ikut mami. Kenapa tidak ikut papi? Jahat, papi gak pernah di rumah. Lebih baik mati papi. Hati-hati bapak-bapak. Halo bapak-bapak. Kalau tidak ada yang simpati anak-anak itu sama kita, oh mengerikan itu. Karena itu berilah waktu untuk anak-anak kita. Haleluya. Gak ada yang jawab. Haleluya. Pulang kantor bercandalah. Ngobrollah sama anak-anak. Jangan anggap anak-anak itu anak kecil. Tapi anggaplah dia anak penting di dalam rumah kita. Coba dilihat di situ lagi di Mazmur 25. Orang yang takut Tuhan itu, dia menetap dalam kebahagiaan. Anak cucunya mewarisi bumi. Coba. Itu orang-orang yang takut Tuhan. Gampang menilai orang Kristen itu. Gampang melihat keluarga bahagia itu. Lihat anaknya. Jangan lihat dulu suami istrinya. Lihat anaknya, bahagiakah? Baik-baik anaknya. Coba ada ketua sinode. Ketua sinode. Anaknya perempuan baru menikah dengan seorang pemuda. Narkoba. Mati mendadak dua-dua. Anak ketua sinode. Anak saya 3. Ini hebat ini. Jago main musik. Semua yang nomor 2 jago main musik. Jago khotbah. Yang ketiga jago main tamborin.
semua melayani tiap minggu di gereja. Amin saudara. Lihat anak-anaknya. Lihat anakmu di mana dia ada sekarang ini. Buku apa yang dia baca? Film apa yang dia tonton? Sama siapa dia pacaran? Harus tahu. Saya buat satu khotbah, tema khotbah. Tahukah di mana anak-anakmu? Kita cuma tahu dia dari luar. Berangkat sekolah bawa tas. Isinya kertas. Tapi kita tidak tahu apa di dulu, apa yang di hatinya. Tiba-tiba 2 bulan lalu, 2 bulan kemudian sudah hamil. Nangis-nangis pulang. Baba, aku sudah pulang. Saya tidak bawa duku. Bawa apa nak? Bawa sucok. Katanya. Udah hamil 2 bulan. Udah hamil. Siapa bikin? Sudah buron. Coba. Anak-anaknya mewarisi bumi. Itulah orang takut Tuhan. Jadi lihat anak-anak kita sekarang. Banyak anak pendeta, anak sintua, majelis. Gak ada yang beres. Coba. Papanya khotbah di depan. Oh, luar biasa. Jemaat bilang apa? Oh, anakmu itulah khotbah dulu. Khotbah kau pintar, tapi anak-anakmu gak ada yang beres. Coba. Kita harus jadi teladan. Orang yang takut Tuhan itu, dikatakan apa tadi lanjutnya? Tuhan bergaul karib dengan orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan bergaul karib, bersahabat dengan orang-orang yang takut Tuhan. Tuhan dekat dengan orang yang takut Tuhan itu. Bergaul karib. Jadi itulah yang Tuhan minta kepada kita yang pertama. Sekarang hai kaum Israel, apakah yang Tuhan minta daripadamu? Supaya baik keadaanmu. Takutlah akan Tuhan. Yang kedua, apa yang Tuhan minta dari kita? Kita loncat itu, hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Ketiga saja, mengasihi Dia. Yang kedua, mengasihi Tuhan. Supaya baik keadaanmu, kasihilah Dia. Mengasihi Dia. Segenap hatimu, dalam jiwamu, segenap akal budimu, segenap kekuatanmu. Orang yang mengasihi Tuhan itu pasti baik keadaannya. Amin saudara. Orang yang mengasihi Tuhan itu pasti baik keadaannya. Mazmur berkata, dulu aku kecil, sekarang aku sudah tua. Tidak pernah kulihat orang-orang yang mengasihi Tuhan itu minta-minta roti. Diberkati Tuhan. Orang-orang yang mengasihi Tuhan itu dipelihara Tuhan. Orang-orang yang mengasihi Tuhan itu. Seperti 1 Korintus 2 ayat 9. Apa yang tidak pernah dilihat mata, apa yang tidak pernah didengar telinga, apa yang tidak pernah timbul di hati manusia, itu disediakan oleh Allah bagi mereka yang mengasihi Dia. Bisa bilang amin? Bisa bilang amin? Coba. Tidak pernah dibiarkan Tuhan orang-orang yang mengasihi Tuhan. Tidak pernah dilihat mata, tidak pernah didengar telinga, tidak pernah timbul dalam hati. Tidak pernah kita bayangkan, angan-angankan. Tidak pernah kita mimpikan. Tapi itu disediakan Tuhan bagi kita.
mengasihi dia. Tidak kepada semua orang. Kepada yang mengasihi Tuhan. Terjadi hal-hal mujizat di luar pikiran kita. Itu sebabnya saya tidak ragu melayani Tuhan itu. Saya tidak tanggung-tanggung melayani Tuhan itu. Saya tidak setengah-setengah melayani Tuhan itu. Karena saya sudah lihat bagaimana dia menyatakan kuasanya, mujizatnya di dalam hidup saya. 1 Korintus 3 ayat 8. Baca dulu. Siapa mengasihi dia, dia dikenal oleh Allah. 1 Korintus 8 ayat 3. Hah? Ya. 1 Korintus 8 ayat 3. Demikian firman Tuhan, tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Sekali lagi dengan baik. Tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Saudara mau dikenal oleh Allah? Halo. Saudara mau dikenal Tuhan? Kasihi dia. Satu kali nanti di pintu gerbang sorga, banyak orang tidak dikenal Tuhan. Banyak orang demon sama Tuhan. Tuhan, buka pintu. Tuhan bilang apa? Aku tidak kenal kamu. Enyahlah daripadaku. Hai kamu sekalian berbuat kejahatan. Masa Tuhan tidak kenal aku? Aku pendeta GBI. Sudah sekian tahun. Aku usir setan demi namamu. Aku adakan mujizat. Aku pergi menginjil ke seluruh Indonesia. Banyak sembuh. Tuhan bilang apa? Nahi, aku tidak kenal kamu. Hai kamu sekali berbuat kejahatan. Kejahatan apa Bapak Ibu? Mengusir setannya. Mengadakan mujizatnya. Kau memang mengadakan mujizat demi namaku, tapi tidak ada kasih padamu. Siapa mengasihi aku? Dia aku kenal. Hanya orang yang mengasihi Tuhan dikenal oleh Tuhan. Ini ayat sama pendeta-pendeta karismatik. Karena pendeta HKBP tidak tahu mengusir setan. Pastor tidak tahu mengusir setan. Kalau pendeta HKB ngusir setan gimana? Setan pergi. Kalau tidak pergi, aku yang pergi. Setan pergi. Hei setan, pergi. Kau bandelian kau setan. Pergi dong. Kalau kau nggak pergi, aku lah yang pergilah. Pendeta HKBP itu. Kalau pendeta Pentakosta kan? Lebih. Dalam setan keluar. Kupatahkan, kuusir, kuinjak. Dalam nama Yesus. Kubuang ke tubir laut yang paling dalam. Itu. Thinking. Jadi Bapak Ibu. Kenapa Tuhan tidak kenal? Karena banyak pendeta-pendeta sekarang ini. Manipulasi firman. Coba. Saya berapa kali panggil pendeta hebat dari Jakarta ke daerah. Dia bilang apa sama saya? Berapa PK-nya? Apa itu PK? Aku bilang. Persembahan kasihnya. Hotelnya hotel apa? Pesawat-pesawat apa? Di situ.
Ada hotel berbintang di Bengkulu itu. Kalau Winda, jangan sembarang undang saya. Level saya sudah berbeda dengan pendeta lain. Coba. Dulu rendah hati dia. Sekarang gak kenal orang. Saya bilang kau pendeta kualat. Saya bilang stop sampai hari ini saya. Kau melayani karena uang. Kau melayani dengan batir. Coba. Saya pernah diundang ke gerejanya. Wow, Natal. Saya bilang saya tidak sejahtera di gerejamu ini. Diskotik sudah pindah ke gereja. Semua gelap di sana. Cuma lampu disko. Di depan aja itu. Diskotik di gereja. Gereja apa ini? Ini bukan gereja ini, diskotik ini, aku bilang. Kenapa harus gelap-gelapan itu? Gereja itu terang. Haleluya. Jangan dibuat gelap-gelap. Musiknya diatur sedemikian seperti musik rock, musik setan. Katanya hadirat Tuhan ada di situ. Hadirat Tuhan apa? Aku jantungan di badan di situ. Mau mati aku di situ. Semua, waduh. Tidak ada Tuhan di gereja besar itu. Dengar kata-kata saya. Tidak ada gereja, tidak ada Tuhan di gereja besar itu. Kepentingan yang ada di situ. Jadi jangan tertarik kepada yang besar. Tuhan tidak pernah tertarik kepada hal-hal yang besar. Tuhan tertarik kepada hal yang kecil. Zaman Musa. Berapa yang berangkat dari Mesir? Berapa sampai ke Kanaan? Halo? Berapa? 2. Joshua dan Kaleb. 3,5 juta lebih. Berangkat dari Mesir. Hanya 2 yang selamat. Ke tanah perjanjian. Kemana yang lain? Jangan Sandrang Mesak Abednego. Berapa yang menantang undang-undang yang dibuat oleh Raja Bukadnezar? Berapa yang menantang undang-undang itu? Halo? 3. Sandrag, Mesak, Abednego. Siapa yang tidak menyembah patung itu? Dilemparkan kepada perapian yang sudah dipanaskan 7 kali lipat dari biasanya. Ini undang-undang sudah dimetrai, dicap. Siapa yang menantang? Masuk. 3 orang yang nantang undang-undang itu. Yang lain kemana? Orang Kristen yang lain kemana? Jutaan manusia di Babel itu. Orang Kristen. Yang selama ini berkata, Hosana, Hosana. Diberkatilah dia yang datang dengan nama Tuhan. Hanya 3 yang tahan menantang undang-undang. Yang lain kemana? Ikut menyembah patung itu. Orang Kristen. Di gereja. Soraklah. Haleluya. Soraklah.
Haleluya. Tapi ketika ditawarkan pada apa? Perapian. Semua menggigil. Harus menyembah kepada patung. Jangan cuma di gereja kau Kristen. Di luar gereja ini pun harus jadi Kristen. Jangan cuma di gereja kau rohani. Di luar gereja kau rohana. Seperti Petrus. Kemana saja kau pergi? Aku akan ikut engkau Yesus. Walaupun orang lain tergoncang imannya, aku tidak akan pernah tergoncang imanku. Coba apa kata Tuhan Yesus? Tutup mulutmu. Sebelum ayam berkokok 3 kali, kau sudah menyangkal aku 3 kali. Mulut besar Petrus itu. Ketika anak kecil nunjuk dia, ini salah satu muridnya. Aku tidak kenal dia itu. Sampai Petrus bersumpah, aku tidak kenal orang ini. Coba. Murid 3,5 tahun. Makan pernah sama-sama dengan Yesus. Naik perahu bersama-sama dengan Yesus. Berdoa bersama-sama dengan Yesus. Ketika anak kecil nunjuk, ini salah satu murid, aku tidak kenal dia. Aku tidak kenal itu, siapa itu? Coba. Kita akan berjumpa seperti itu nanti. Ketika antikris datang. Ketika aniaya 3,5 tahun datang. Datang antikris. Dia tanya, apakah kau orang Kristen? Iya. Baru diiris sedikit kupingmu. Oh. Tanya yang kedua, apakah orang Kristen? Tidak. Kau tuh bilang, iya. Kupingmu diiris lagi satu lagi. Tanya ketiga, apakah kau Kristen? Iya. Diambil besi, dibakar besi itu, ditaruh di pipimu. Tanya lagi, apakah kau orang Kristen? Iya. Diambil pisau sedikit. Sandrak, Mesak, Abednego tidak takut. Tolak undang-undang itu. Yang lain ribuan ikut menyembah. Makanya saya bilang tadi, jumlah jemaat tidak mengukur. Bukan itu pertumbuhan gereja. Pertumbuhan gereja ketika kita dihadapkan kepada aniaya, kita tetap percaya kepada Tuhan kita Yesus. Itulah pertumbuhan gereja. Bukan jumlah. Bukan bangunan. Bukan deposito. Bukan jumlah. Yesus bilang apa? Berjuanglah masuk melalui pintu yang sempit itu. Dan sedikit orang masuk melalui. Tidak banyak. Berjuanglah masuk melalui pintu yang kecil itu. Sedikit orang yang percaya kepada. Tidak banyak. Orang sombong, orang gemuk-gemuk sombong katanya. Tidak bisa masuk situ. Antri masuk ke dalam pintu yang kecil itu. Sedikit orang. Tapi lebarlah jalan menuju neraka itu. Dan banyak orang masuk ke situ.
Artis-artis ada di situ. Dia bilang, aku mau masuk ke neraka. Asal ketemu artis-artis cantik katanya. Tapi ada orang berkata, aku mau masuk ke neraka itu. Ketika Yesus ada di neraka itu. Karena neraka itu akan berubah jadi surga ketika Yesus ada di situ. Jadi ini yang kedua, saudara. Supaya baik keadaanmu. Apa yang diminta Tuhan daripadamu? Mengasihi dia. Kasihilah dia. Caranya gimana mengasihi Tuhan itu? Minggu khotbah Bapak Gembala kita minggu lalu saya tangkap. Saya tangkap begitu baik khotbah itu minggu lalu. Betapa dalamnya kau telah jatuh. Karena kau meninggalkan kasihmu yang semula. Jadi kata betapa dalamnya sudah sangat terlalu dalam. Bukan karena merampok. Bukan karena mencuri uang gereja. Bukan karena berzina. Meninggalkan kasih mula-mula. Sudah betapa dalamnya kau telah jatuh. Jadi mari kita kembali kepada kasih. Amin saudara. Itulah hati Tuhan. Itulah jantungnya Tuhan. Hak kasih. Tuhan ciptakan tangan kita dua, dengar ini. Satu untuk menerima, satu untuk memberi. Terima, kasih. Coba kita praktek dulu. 1, 2, 3. Terima, kasih. Terima, kasih. Terima, kasih. Selalu baru berkatnya tiap hari. Jangan seperti orang Medan. Orang Batak. Seorang Batak, saya tidak singgung orang lain, nanti tersinggung. Saya singgunglah aku sendiri. Terima altupon. Cuma istri ini yang gendut. Suaminya kurus. Karena terima telan. Kalau sudah masuk uang sama istri nggak bisa keluar lagi. Istrinya gendut. Suaminya kurus. Minta uang mie, enggak lagi habis. Jangan begitu. Terima kasih terus. Amin saudara. Kasih. Mengasihi dia. Kasihi Tuhan. Jangan cuma nyanyi. Ku mengasihi Engkau Yesus, angkat tangan. Keluar air mata, keluar air ingus. Menyatu di mulut, asin rasanya. Mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Tapi tidak pernah kasih. Tuhan bilang apa? Mana buktinya? Mana buktinya? Jadi kasih itu. Sini dulu Pak Pendek, Pak Gembala. Kasih. Ya, bawa. Itulah kasih. Sederhana. Kasih bukan sekedar kata-kata. Kasih bukan nyanyian. Sekedar nyanyian. Kasih tindakan nyata. Kasih betul kasih. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia. Dia beri anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Itulah kasih itu. Kasih tidak pernah menerima. Kasih selalu memberi. Semakin kau banyak memberi, semakin banyak kau menuai. Semua katakan amin. Tabur terus. Kasih terus. Kau akan panen terus. Waktu saya semakin kecil-kecil,
Papa panggil kami semua. Kami 7 bersaudara, 6 laki-laki, 1 perempuan. Waktu panen padi di kampung, di Tapanuli, Papa panggil kami semua. Anak-anak sini, ini benih yang di sudut itu. Jangan kau jemur itu, jangan kau giling itu, jangan diapa-apain itu. Itu benih. Kalau kau jemur itu, kau giling itu, kita tidak akan pernah menuai. Itu benih katanya. Kalau itu kau ambil, kita nggak pernah panen. Itu benih. Jangan diganggu. Benih untuk ditabur. Roti untuk dimakan. Korban itu tidak boleh disimpan. Kalau korban disimpan itu bau. Korban harus dibakar. Amin saudara. Jangan ditaruh di kulkas korban. Busuk. Korban harus dibakar. Menjadi dupa yang berbau harum kepada Tuhan. Jadi inilah, buktikanlah kasihmu kepada Tuhan. Mengasihi dia. Lewat apa? Lewat pelayananmu kepada Tuhan. Kehadiranmu di gereja ini. Kau kasihimu kepada Tuhan itu buktikan kasihmu sama gembalamu. Jangan kau bilang aku mengasihi kau Tuhan, tapi kau benci gembalamu. Gak ada itu. Tuhan itu gak kita lihat. Bagaimana kita mengasihi Tuhan yang kita tidak lihat? Sedangkan yang kita lihat kita benci. Jangan. Ada bapak gembala saya di Medan. Oh paling radikal dia. Seorang pendeta yang tidak punya bapak katanya. Itu menyesatkan. Sedangkan Yesus punya bapa. Yesus punya bapa. Aku diutus Bapakku. Perkataanku perkataan Bapakku. Kalau kau tidak punya bapa pendeta, siapa yang utus kau katanya? Perkataanmu perkataan siapa? Munafik kau katanya. Jadi kita harus ada bapa. Bapak saya ada. Dia hormati bapaknya. Oh, kemana bapak dia pergi, dia ikuti. Karena kehidupan anak bersumber dari bapak. Aku diutus bapakku, kata Tuhan Yesus. Perkataanku perkataan bapak. Saya sudah bakar buku semua katanya. Kata bapak saya. Karena ini tidak ada perkataan Bapa di sini. Ini karangan Farisi, Saduki, si boto surat katanya. Saya bakar buku saya semua. Ekstrim sekali dia. Gerejanya gereja apostolik, profetik. Di Jalan Setiabudi, Medan nomor 1. Pendeta Doktor Asap Marpau. Jam 9 masuk. Jam 8:30 sudah ditutup gerbang, tutup pintu. Yang terlambat tidak boleh masuk. Semua kursi sudah punya nama, dibungkus dengan kain putih. Punya nama semua. Tidak boleh ganti-ganti kursi. Parkir mobil sudah punya nama. Parkir motor sudah punya nama. Helm sudah punya nama. Ada kotak besar di situ. Tiba-tiba gubernur datang kebaktian jam 9:30. Tiba dia jam 9. Rudolf Pardidi, penjaga gerbang berkata, maaf Pak, Bapak sudah terlambat. Saya ini gubernur. Buka. Lapor dia sama pendetanya.
Selamat pagi Pak. Selamat pagi ada Pak. Gubernur datang. Buka gerbang. Jam 10. Bilang sama dia. Di kantor kau gubernur. Di gereja ini Bapak Gembalaku gubernur bilang. Maaf Pak, nggak bisa Pak. Minggu depan aja Bapak datang ini. Jam-jam ibadah. Terlambat nggak bisa Pak, ditutup semua udah pada pulang. Minggu depan dia datang jam 8. Gereja luar biasa ini. Dia bilang sama saya apa? Inilah gereja kerajaan Allah. Ini bukan gereja sembarangan. Tiga kali berturut-turut tidak datang ibadah. Tanpa pemberitahuan. Keluar kau dari gereja ini. Mengerikan itu. Ada orang konglomerat datang. Nomor berapa terkaya di Indonesia? Orang Batak juga. Nggak usah sebut namanya. Pak katanya, tolong doakan perkebunan saya. Karena mau disita oleh Pak negara. Karena banyak tanah ini tidak resmi. Saya ambil katanya. Jadi katanya mau disita negara. Tolong doakan Pak dengan anak saya. Katanya. Kebetulan anaknya jemaat di situ. Dikasihlah satu heli. Ngeong-ngeong di atas perkebunan itu. Mulai dari Medan, Pekanbaru. Sampai ke Sulawesi, Kalimantan. Doakanlah kebun itu dari atas. Tuduh dalam nama Yesus. Lindungi kebun ini. Jangan sampai diambil oleh negara. Amin. Orangnya ada di penjara. Di Bandung. Yang punya kebun ini. Karena korupsi. Nogok. Dipanggil sampai sudah didoain Pak. Udah. Mulai hari ini kata dia. Bulan depan ini. Ku kasih perpuluhan saya kepada Pak Pendeta. 14 miliar tiap bulan. Pendeta. Dia ada di kamar besar di Bandung itu. Bukan penjara itu. Kok kayak hotel katanya. Situ ada cewek 5 di kamar itu. Cantik-cantik. Pendeta tanya, ini siapa? Anakmu? Bukan. Ini istrimu? Yang satu, anakmu? Bukan. Siapa? Istrimu? Ini yang satu, siapa? Biasalah Pak pengusaha. Dia bilang apa sama pendeta, sama pengusaha besar ini? Orang kaya. Makanlah itu uangmu. Saya lebih kaya dari kau. Kalau kau tidak bertobat, neraka kau. Menyesal aku doakan kebunmu ini katanya. Aku pikir kau bertobat di penjara ini. Makan itu uangmu. Jangan samakan aku dengan pendeta lain. 15 miliar tiap bulan per bulan. Dia tolak. Saya bilang sama dia, Bapak tolak. Tolak. Apa itu? Kita lebih kaya dari dia. Oh, jemaatnya enggak baik. Enggak baik. Jadi ini aja. Tapi jemaat yang tahan banting. Jemaat yang militan. Tersinggung gak ada lagi. Yang paling mengerikan, ada satu ibu, udah janda, kaya di Medan, kepala asuransi prudensial Sumatera Utara. Dia sumbang gereja itu 2 miliar. Gereja dia hampir puluhan miliar. Dia sumbang 2 miliar, disumbang ibu itu. Tiba-tiba berapa hari kemudian marah-marah ibu ini. Tidak tahu apa yang buat dia marah. Dia lapor sama Pak Pendeta. Pak, kenapa lapor? Marah-marah ibu itu. Panggil.
Ibu, kenapa kau marah? Sama siapa kau marah? Dia selesaikan baik-baik. Dia tanya 2 kali. Ibu, kenapa kau marah? Sama siapa kau marah? Tidak mau jawab. Ibu, kenapa kau marah-marah? Sama siapa kau marah? Gak dia jawab. Marahlah Pak Pendeta. Ibu, jawab sekali lagi. Kalau enggak, bahaya. Kenapa kau marah? Sama siapa kau marah? Sama saya, sama ibu, sama anak-anak di rumah ini. Dan dia aja semua bahasa. Ibu, kau keluar dari gereja ini. Korban yang kau sudah korbankan ke gereja ini 2 miliar. Tukang sini. Bongkar semua pemberian ibu ini. Haram sama saya ini. Sudah leket begini. Sudah mar-mar semua ini. Bongkar! Dia berlutut di depan pendeta. Jangan dibongkar Pak Pendeta. Tidak. Haram ini sama saya. Keluar kau dari gereja ini. Tanya kau baik-baik. Kau pikir siapa saya? Apalah 2 miliar ini. 14 miliar ku tolak. 2 miliar ini. 2 miliar kau tolak. Orang cuma berpuluhan 14 miliar ku tolak. Oh, keluarlah dia. Gelisah ibu. Gak pernah ke gereja lain pergi. Dia ngurung di rumah berbulan-bulan. Tapi anda pulang kembali. Tapi dia bilang, kalau kau gak bertobat, neraka kau. Jadi saudara, orang-orang yang mengasihi Tuhan itu tidak membanggakan apa yang dia beri sama Tuhan. Banyak orang numbang ke gereja supaya dia bisa atur pendeta. Ya kan? Dia atur pendetanya. Dia banyak numbang. Sama kita tidak mampan itu. Apa itu? Biar dia numbang. Kita tidak bisa atur. Supaya baik keadaanmu. Apa yang Tuhan minta daripadamu. Takut akan Tuhan Allah. Mengasihi dia. Lihat jam, sudah jam berapa ini? Jam berapa saudara? Masih ada 2 poin lagi sebenarnya. 1 poin aja lagi. Yang ketiga. Kita loncati beribadah. Udah sering itu. Terakhir. Berpegang kepada firman yang ku sampaikan kepadamu pada hari ini. Berpegang kepada firman. Supaya baik keadaanmu. Kenapa kita harus berpegang kepada firman? Karena firman itu penopang bagi kita. Baca Ibrani 1 ayat 3. Cepat Yoel. Ibrani 1 ayat 3. Karena firman itu penopang. Demikian firman Tuhan, Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Ya. Dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Sampai di situ. Dan menopang segala sesuatu dengan firman-Nya yang penuh dengan kekuasaan. Jadi kita harus berpegang kepada firman yang kita terima setiap minggu di gereja. Pegang. Lakukan firman itu. Firman itu penopang. Topanglah keluargamu dengan firman. Haleluya. Amin. Topang anak-anakmu dengan firman. Topang usahamu dengan firman. Ya. Samuel, 1 Samuel 3 ayat 19. Cepat-cepat nak. Ya. Samuel makin besar. Makin besar. Sebab tidak ada satupun firman itu dibiarkannya gugur. Cepat-cepat nak. 1 Samuel
Demikian firman Tuhan, dan Samuel makin besar Terus dan Tuhan menyertai dia. Tuhan menyertai dia. Dan tidak ada satupun dari firman-Nya itu yang dibiarkannya gugur. Tidak ada satupun dari firman-Nya itu dibiarkannya gugur. Saya panggil satu remaja, pemuda, pemudi. Cepat-cepat maju ke depan. Pemudi siapapun. Cepat, pemudi satu orang. Atau dua orang boleh. Cepat maju dua orang. Dua orang pemudi. Cewek pemudi. Nah. Cepat dua orang. Dua boleh. Sudah berapa lama Kristen nak? Sudah berapa lama jadi Kristen? Nah, dulunya bukan Kristen. Oh, adek? Dari kecil. Dari lahir. Sebutkan satu ayat Alkitab luar kepala. Tetapi jangan Kejadian 1 ayat 1. Luar kepala. Gugur. Sudah dari kecil orang Kristen, kita dengar dia apakah firman itu bertumbuh dalam dirinya atau setiap minggu gugur. Sebutkan satu ayat Alkitab luar kepala, tapi jangan Kejadian 1 ayat 1. Si Ucok pun tahu itu. Ya. Apa? Bah. Keberanian. Roh keberanian. Ya. Ya, oke, silakan duduk. Kita lihatlah keadaan kita sekarang. Coba kau juga belum. Sebutkan satu ayat luar kepala, tapi jangan Kejadian 1 ayat 1. Apa? Apa? Mana ada Filipus? Filipi 4. Oh ya, lumayan lah. Silakan duduk. Coba. Dari bayi sampai umur berapa tadi? Hah? Tidak ada yang hafal. Bagaimana kita menjadi orang Kristen yang baik? Coba lihat agama tetangga kita. Bahasa Arab. Puluhan juz. Luar kepala. Hafal. Banyak kita hebat di gereja nyanyi. Bahasa roh. Tetapi firman jauh. Hanya orang yang berpegang kepada firman yang kuat imannya. Yang kokoh. Yang tidak gampang dibawa arus. Hanya orang yang berpegang kepada firman. Orang yang berpegang kepada firman, orang yang tahu hafal firman itu. Orang yang merenungkan firman itu siang malam. Itu orang yang kuat. Kalau kita tidak berpegang kepada firman, makanya pemazmur berkata, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu itu pelita. Firman-Mu itu makanan. Manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari firman yang keluar dari mulut Allah. Firman kehidupan. Firman pelita. Firman senjata. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Dalam kekuatan kuasanya. Efesus pasal 6. Ayat 10 mulai.
Persenjatailah dirimu dengan firman. Maka kau bisa mengalahkan setan-setan itu. Kita tidak bisa mengalahkan setan tanpa ada firman. Kita tidak bisa menundukkan setan. Setan hanya kalah karena firman. Pada mulanya firman. Firman itu bersama-sama Allah. Dan firman itu adalah Allah sendiri. Jadi kita harus baca firman. Renungkan firman. Firmanlah Tuhan itu. Firman itulah Tuhan sendiri. Jangan lewatkan dari matahari terbit dari ufuk timur sampai terbenamnya ufuk barat. Anda tidak baca firman. Sudah ada HP, sudah ada tablet, sudah ada sekarang canggih-canggih. Bacalah firman. Saya walaupun sakit tidak bisa bilang begini. Saya bilang sama anak istri, baca firman. Kuat-kuat suaramu. Tiap pagi. Mereka baca, aku dengar. Itu yang buku kuat. Luar biasa hari ini. Biasanya di gereja tiap minggu saya pakai kursi. Saya tiap hari ini bisa berdiri. Hampir 1 jam. Haleluya. Beri tepuk tangan bagi itu. Firman. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita harus mengubah hidup kita. Jangan cuman menyanyi. Harus tahu hafal firman banyak. Dengan menghafal firman itu banyak kuatlah kita. Matius 11, 28 berkata, marilah semua yang letih dan lesu dan berbeban berat, aku memberi kelegaan kepadamu. Ada undangan dari surga. Saudara mau diundang Tuhan? Oh, saudara mau diundang Tuhan? Coba, saudara mau diundang Tuhan? Jangan aminkan dulu. Hati-hati jebakan ini. Marilah semua yang letih lesu dan beban berat. Diundang Tuhan. Aku memberi kelegaan bagi. Saudara mau diundang Tuhan? Amin. Saudara mau berbeban berat? Yang diundang ini orang yang berbeban berat. Marilah semua yang letih lesu, berbeban ringan-ringan, dada. Yang beban berat. Jadi kalau mau diundang Tuhan harus mau menerima beban berat. Ada orang yang beban berat diundang Tuhan. Artinya kalau ada masalah besar, beban besar, oh itu yang diundang Tuhan. Jangan sampai stres. Berpeganglah kepada firman itu. Orang yang berpegang kepada firman, dia semakin kuat. Samuel makin besar. Tuhan menyertai dia. Tidak ada satupun dari firman itu dibiarkan dia gugur. Dia hidupi firman itu. Tidak ada yang mati, gugur. Seperti ibu keguguran begitu. Mati bayinya. Samuel menghidupi firman itu. Tidak ada yang gugur. Kalau dia bertumbuh semakin kuat, semakin besar, semakin besar, semakin besar. Dia berpegang kepada firman. Firman itu penopang. Firman itu pelita dan suluh. Firman itu makanan kehidupan. Firman itu senjata. Peganglah firman. Maka kita menjadi orang Kristen yang berkemenangan. Tuhan memberkati. Saya serahkan kepada